Salam keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat, tidak kurang satu apapun. Balik lagi di channel gue, di channel Reza Torik. Di sini kita akan membahas masalah-masalah terkait hukum, sosial yang ada di masyarakat menurut pandangan gue dan perspektif hukum. Mari kita bahas. Halo teman-teman semuanya, apa kabar? Semoga kalian sehat. Balik lagi di channel gue. Bagaimana keadaan kalian sekarang? Mudah-mudahan sehat ya teman-teman semua. Sekarang kita akan membahas lagi video terkait dengan yang lagi isu hangat, yang lagi isu viral atau bisa dikatakan sedang ramai diperbincangkan, yaitu adalah hak angket. Nah teman-teman semua, kemarin mungkin yang pada mencoblos pasti sudah memilih paslon-paslon yang menurut kawan-kawan terbaik dari yang terbaik. Namun kenapa sampai akhirnya dalam di masyarakat bergulir atau bisa dikatakan ada wacana untuk melakukan hak angket. Nah, kira-kira apa sih yang dikatakan atau yang diartikan dengan hak angket teman-teman semua? Nah, hak angket teman-teman itu adalah hak daripada anggota DPR teman-teman semua, yang dimana anggota DPR melakukan hak angket yang artinya hak melakukan penyelidikan. Penyelidikannya apa? Artinya ketika hak angket itu digulirkan atau dilakukannya hak angket oleh DPR atau anggota DPR, artinya telah terjadi kecurangan atau terjadinya pelanggaran aturan terhadap peraturan perundang-undangan yang sifatnya berdampak masif teman-teman semua. Ada yang bersifat masif itu berdampak luas. Nah, kenapa sampai sekarang akan dilakukannya hak angket? Menurut yang kita baca atau kita lihat dari berita, bahwa diduga adanya kecurangan pemilu teman-teman semua. Jadi sebetulnya ada namanya hak angket. Dan ada juga Mahkamah Konstitusi yang berhak mengadili atau melakukan persidangan terhadap hasil pemilu. Namun hak angket juga bisa dikatakan sebagai hak dalam hal penyelidikan adanya dugaan kecurangan pemilu. Karena apa? Karena penyelenggaraan pemilu merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan, yang dimana ketika pelaksanaan peraturan perundang-undangan dilakukan, otomatis DPR bisa melakukan penyelidikan ketika adanya dugaan kecurangan, dan itu bisa dilakukan oleh anggota-anggota Dewan atau DPR yang berada di legislatif. Karena sesuai dengan pasal 177 Undang-Undang 2009 tentang MPR, DPR, dan DPD, bahwa hak angket harus diusulkan paling sedikit 25 orang anggota serta lebih dari satu fraksi. Dan apa yang dimaksud dengan hak angket? Hak angket adalah hak untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu undang-undang kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan hal penting strategis dan berdampak luas pada kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara. Itu adalah kewenangan dari DPR. Makanya ketika digulirkannya hak angket atau bisa dilakukannya di persidangan Mahkamah Konstitusi, bukan berarti hak angket tidak bisa dilakukan teman-teman. Karena kita lihat bahwa penyelenggaraan pemilu merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan.
yang dimana nanti ketika melakukan hak angket dan ditemukannya bukti-bukti kecurangan pemilu, itu bisa menjadi rekomendasi. Apa rekomendasi? Bahwa bisa dikatakan bahwa nanti kemungkinan akan menjadi persoalan yang bisa dibawa ke ranah-ranah lain, teman-teman, dan dilakukannya ya kita tidak bisa tahu karena belum digulirkan. Tapi artinya ketika nanti ada penundaan pemilu ulang, atau beberapa tempat-tempat pemilu yang harus dilakukan pemungutan suara ulang, dimungkinkan saja, teman-teman, itu dapat dimungkinkan karena itu adalah wewenang legislatif untuk melakukan pelaksanaan peraturan undang-undangan dengan menyelidiki. Karena apa, teman-teman semua? DPR adalah fungsinya untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Jadi ketika DPR melakukan fungsinya, artinya DPR melakukan hak angket dengan maksud dan tujuan untuk melakukan suatu penyelidikan yang bisa menemukan titik temu dari kisruhnya pemilu yang sekarang ini sedang berlangsung. Karena banyaknya dugaan kecurangan yang dilakukan oleh, patut diduga dilakukan oleh oknum-oknum yang bermain dengan cara melakukan kecurangan atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan salah satu paslon. Jadi itu, teman-teman semua, hak angket merupakan hak untuk melakukan penyelidikan. Jadi kita tunggu saja, teman-teman semua, apakah hak angket bisa atau benar bisa menemukan titik terang dari adanya dugaan kecurangan pemilu. Nanti kalau memang misalkan dugaan kecurangan pemilu itu telah ditemukan, kita tunggu hasilnya dan DPR akan merekomendasi dari hasil temuan-temuan tersebut. Oke, teman-teman semua, itu yang bisa gue bahas tentang hak angket dan fungsi dari DPR melakukan hak angket. Dan kalau ada pertanyaan yang ingin ditanyakan, bisa diajukan di kolom komentar. Dan jangan lupa saksikan video-video gue berikutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe video gue. Sampai jumpa di video gue berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam keadilan.